mau gue gigit loh ya. Oke. Dan jangan lupa hashtagnya Pagi Happy Trans TV 2411. Oke. Dan kalau begitu sekarang kita akan langsung saja ya lihat siapakah kira-kira yang akan kita panggil pertama kali untuk ke pagi-pagi Pasti Happy ini. Kemarin kan papi nanya hari ini ada bintang tamu berapa, saya nggak berani jawab. Kan kemarin ada yang kayak nasi campur tuh kan, ada yang satu lagi juga muncul lagi ya, tiba-tiba dagingnya muncul. Hari ini juga nggak tahu gimana. Oke. Kalau begitu kita langsung panggilkan saja dia Bunda Sarita. Bunda Sarita. Mikir kemana? Bagi Bunda. Aduh, apa Bunda? Bunda Sarita, baik-baik saja hari ini? Ya, alhamdulillah. Semakin cerah? Ya semakin cerah babi. Bajunya merah, sama kayak kalian. Bahagia. Alhamdulillah. Kayaknya nih Bunda Sarita pakai baju merah sama kayak Eli sama kayak Uya gitu ya. Mungkin minggu depan akan ganti Nikita Mirzani di sini ya. Jangan gitu papi. Nikita Mirzani sekarang buat apa? Artis ganteng pelan, ya kan? Terus udah gitu sekarang nggak ada kabar. Iya. Lu ganti Bunda Sarita aja. Kan ini kita artis top babi mah. Yang mau ngikutin itu nggak apa-apa. Kalau saya begitu udah ngikutin dari kemarin-kemarin. Iya. Oke, Bunda Sarita akan ada apa akan seperti apa hari ini? Kita akan lihat dulu highlight berikut ini. Check it out. Haris pun menjelaskan secara eksklusif melalui telepon kepada tim Pagi-Pagi Pasti Happy atas peristiwa yang dialami anaknya. Setelah kejadian itu, Haris akui telah menghukum Syafa. Suasana haru di antara keluarga secara eksklusif telah tampak di program Pagi-Pagi Pasti Happy episode 21 November yang lalu. Hubungan antara ibu dan anak, kekuatan cinta satu sama lain memberikan isyarat untuk mampu melewati semuanya. Yang ini episode naik trending topik nomor 5 sampai detik nomor 6 papi. Luar biasa loh. Ya, sekarang lagi trending topik ya. Ya nomor 6 YouTuber. YouTube. Sementara iya. Oke. 2 kali ya. Dan Dua pemirsa, ya kan? Sekarang kita akan langsung terhubung saja dengan Mami Lambe di Lambe Pagi. Halo Mami Lambe. Good morning Mami. Halo, selamat pagi. Oke pagi, Mami pagi hari ini kayak habis makan bubur ya, kayaknya udah semangat banget bubur. Soalnya dia ingin Iya, enggak, karena ini ya, kalau materinya Bunda Sarita itu follower kita juga semangat sekali gitu kan, jadi kita jadi yang ikutan semangat gitu. Iya. Emang Mami punya apa tentang Bunda Sarita? kemarin nggak bahas. Bunda Sarita denger ada cowok itu inisialnya Z apa J gitu ya, itu siapa Bunda? Apa ada cowok ini saya Z atau siapa sih? Zon. Apa Mami cowok apa maksudnya Mam? Z apa J ya? Z apa J ya? Belakangnya L pokoknya ya. Belakangnya L. Apa? Iya, kita tanya ke Bunda. Itu siapanya Bunda? Ya, beliau adalah sosok lelaki yang saya sukai pada saat itu 2 bulan yang lalu. Oh jadi Saya menyukai seseorang. Bunda yang menyukai. Bunda menyukai, tapi oke. beliau tidak. Oh, beliau Ya tidak. kan saya istimewa. Sampai detik ini Bunda suka. Sudah tidak boleh suka karena Haris sudah memanggil lelaki tersebut sudah dipanggil Haris datang ke Jakarta untuk klarifikasi bahwa memang tidak ada apa-apa antara saya dengan beliau. tapi benar kata Mami Lambe Z atau J ini. Z betul. Z. Tapi Babi Mami tahu dari mana Mam? Tahu dari Haris pasti. It's okay, no problem Haris. Nah, kita nggak pernah komunikasi dengan Bapak Aris Karena nggak mungkin. teman-temannya Bapak Aris juga gitu kan. Iya, Kan dia iya. bilang kita itu yang reporter kita itu sekarang 4M gitu kan. Jadi ada loh foto di petnya juga, nanti kita cari ya. Iya ada foto. kok nggak adil ya? Kalau dia boleh menyukai seseorang tapi Bunda nggak boleh menyukai seseorang. Bukan begitu. Artinya kan Mas Haris masih cinta sama Bunda Sarita mungkin. Kalau cinta nggak boleh macam-macam dong Babi. Lo yang belum macam-macam siapa? Alay. Oke. Bukan saya.
rekan saya. Oke. Pak, tapi gini, Bunda juga mungkin Bunda dengar, kita sih belum dapat kepastiannya ya, kita masih baru dengar saja, tapi di mana-mana kan gosip ada fakta yang tertunda. Katanya itu kalau Bunda nyebutnya kan perempuan itu pernah bikin akte kelahiran itu dengan nama Bapak Haris di dalamnya, itu benar nggak Bunda? Coba Mam, saya nggak ngerti nih. Saya jelaskan saja. Maksudnya kita coba dibilangin Mam. Jadi gini, perempuan itu Jedan ya, itu pernah dengar ini belum fix ya, dengar pernah membuat akte lahir atas nama anak perempuan, tapi nama ayah yang tertera di situ adalah Bapak Haris gitu. Mungkin Bunda bisa menjelaskan. Oke. Saya mendapat kabar kira-kira bulan Maret 2017 bahwa Haris membuat akte lahir anaknya Jennifer Dan, tapi dengan siapa saya nggak tahu karena anak itu udah besar. Jadi anak itu mau sekolah TK tapi nggak punya akte. Jadi Haris yang bikin akte itu, tapi saya nggak tahu apakah atas nama Haris atau atas nama ajudannya Haris yang berada di Jember. Jadi saya mau bertanya sama Bunda, menurut Bunda anak itu anaknya Bapak Haris atau anaknya siapa? Yakin pasti bukan. Karena yang lahir di penjara itu kalau nggak salah. Oh ya nggak mungkin orang. Nggak mungkin. Iya mungkin jangan-jangan yang anak sembunyinya menikah itu kali kan dia banyak banget di cowoknya sedikit tembak semua ini sedikit udah nggak usah teriakin. Sekarang gini. Tapi kalau Bunda Sarita sendiri itu baru hoax, gosip atau apa nih? Apa nih yang tahu? Yang soal tadi surat Z Ya. atau surat akte kelahiran. Oke. Kelahiran. Akte lahir itu saya dikabari oleh orang yang berkepentingan karena yang berkepentingan itu adalah di dalam di dalam kartu keluarga tersebut. Jadi anaknya perempuan itu dimasukin ke dalam kartu keluarga orang yang menyampaikan ke saya. Oke, tapi bukan kartu keluarga Mas Haris berarti ya? Bukan, Haris hanya menolong. Mungkin pada saat itu masih pacaran-pacaran, Masih baca-baca. Jadi gini ya, Bapak. atau langganan. Biar lebih pasti kita panggil pakarnya Pak ya. Pakar yang pokoknya kita bohong ketahuan aja. Oh, Pak Iya, Bukti. cari aja perhatiin. Oke. Ini siapa lagi kalau bukan Kopi. Amalia. Apa kabar? Mana aja 2 hari Pak Kopi. Saya yakin kemarin pasti belum berpanjang kontrak kan, makanya baru bulan kan. Yes. Ini mau kemana sih saya Pembahasan apa nih? Pasti masih berkaitan dengan yang sebelah sana. Padahal Ya. aku bosan banget. Bosan ya? Aku sudah nggak mau ditanya. Bapak ini kita akan bahas lebih lanjut. Oke. Ada akte kelahiran seseorang anak atas nama Bang Haris katanya. Ini anak siapa Kan kan? itu sudah Diklarifikasi. klarifikasi bahwa bukan atas nama Pak Haris. Karena anaknya pasti udah dewasa juga kalau sampai buat akte Iya. ya. Mungkin bisa Iya. aja pas lagi lahir cuma nggak ada, akhirnya digunakan nama seseorang untuk bisa masuk sekolah tadi kan. Oke, kalau gitu katanya ada video lagi Pak. Kita lihat Ya, Mami mau nanya apa Bang? Oh enggak, kita lihat video dulu aja kan Mbak Oke. Bobi juga udah datang, jadi nanti Mbak Bobi bisa membaca. Oke, kalau gitu kita lihat videonya. Cegi George. Kenapa Haris baca bawa ayat suci? Alhamdulillah berarti sudah mulai belajar ilmu agama. Tapi kok kumpul-kumpul sama pelat? Coba belajar ayat sucinya dari dulu bos. Jadi kan nggak keburu terpincut sama pelat gitu ya. Aduh, menyayangkan sih. Harusnya belajar ilmu agamanya dari dulu bos. Oke. Mbak Bobi, Ekspresinya. setelah Mbak Bobi lihat ini, dari ekspresinya, cara bicaranya, kemarahan apa yang Kemarahan, kemudian konten itu melecehkan, itu terlihat banget ya. Maksudnya ini apa? Konten itu Ditujukannya? kayak gini nih. Seperti itulah, jadi kayak konten Kemarahan. itu kemarahan terlihat jelas itu kan dari kalau marah itu kita alisnya tuh seperti ini nih, yang jadi kayak kayak benang? angry bird. Sekarang alis saya begini nih gimana? Alis saya dari lahir udah begini banget tiap hari. Kemarahan dong ya. Sulam dong. Aku begitu ya, kan aku begitu ya. Selama alis cucu. Emang di Oh, saya nggak pernah sulam alis, saya tapi cukup alis. agak menarik ya pada saat dia bilang pada saat Bunda mengatakan saya dengar ayat suci, Ya. kemudian megang kuping. Megang kuping itu Ya. artinya apa? Kuping emang ada artinya. Jadi
kalau megang kuping dia menerima informasi tuh ada orang yang bisikin. Oh. Mungkin selama ini gak pernah mendengar adanya ayat di dalam memorinya. Jadi pada saat dia ambil kalimat itu dari otaknya, kan bagian bisikin. kuping, ya. Jadi kayak ada memori di bagian pendengaran gitu. Oke. Pernah nggak selama ini mungkin Mas Haris ngaji atau mengeluarkan ayat-ayat selama ini? Jadi beliau itu baru ini belajar agama karena beliau mengikuti sahabat baru yang sahabat beliau itu adalah berdakwah. Bagus. Beliau seseorang dari instansi, kemudian beliau hobinya berdakwah walaupun sudah menjabat. Nah, Haris sepertinya bersahabat dengan beliau. Positif. Positif Bagus, berarti. bagus. Iya. Hanya bagusnya ayat itu diterima oleh Haris untuk menghina saya. Jadi menerima ayat itu untuk menghina Bunda, bukan untuk memperbaiki diri. Karena kalimatnya tadi kan adalah apabila perempuan misalnya tadi kan menjaga, saya nggak mau membuka aib, intinya gitu loh. Sebuah statement kalau bisa diulangin lagi kalimat itu menarik sebenarnya. Saya nggak akan pernah buka aib. Jadi kan Niki nanya nih, benar nggak sih kalau Bunda nih ada yang berselingkuh, gitu kan? Terus dia mengatakan sebuah kalimat dalam bentuk ayat. Tuh ya, saya ingat saya apa ya? Saya ingat saya. Ayatnya disampaikan bahwa tidak akan pernah mau mengungkapkan aib orang lain. Iya. Tapi tidak menjawab pertanyaan, tapi bentuknya bentuknya ayat. Ayat itu tidak akan pernah mengungkapkan aib orang lain. Itu sebenarnya kata lainnya bahwa ya tahu sesuatu di sini. Oke, dan Bunda baru bilang tapinya apa Bunda? Tapi yang Nikita sampaikan kenapa berselingkuh, apakah Sarita berselingkuh, itu karena tim kreatif ditelepon oleh Haris untuk menghembuskan perselingkuhan. Dan saya tahu karena ketika Haris menelpon ada yang mendengar dan membicarakan kepada saya. Maksudnya ketika Haris menelpon, maksudnya gimana? Ya, saya tahu Haris menelpon acara ini ya untuk supaya dihembuskan Sarita berselingkuh. Jadi untuk menanyakan hal itu maksudnya Tahu dari mana itu? Ya tahu aja. ya Bunda Sarita kan banyak memasak tapi kalau kita ngomong jangan kreatif ini kan namanya Bunda Sarita juga kan? Karena bagaimanapun wanita yang tersakiti, wanita yang dikhianati, dihajar terus, dihujat terus bahkan oleh suaminya sendiri, maka Allah akan menurunkan malaikatnya untuk menjaga saya. Tapi kan Bapak Haris kan bilang mencintai Bunda Sarita, mencintai anak, masa melakukan tega melakukan itu sih? Tentu karena dia mau menyerang saya, sehingga tidak dia saja yang namanya jelek, tapi supaya nama saya Bunda Sarita gitu. Tujuannya tadi kan tim kreatif, mungkin tim kreatif di sini menyampaikan ada informasi baru apa mungkin ya update ya. Iya, iya. Inilah yang update gitu. Kita juga ada foto salah satu foto kita lihat kita. Queen Sarita Abdul Mukti ini adalah Instagramnya Bunda Sarita. Iya. Ini ada. Jika kau siap menjadi yang kedua, jika kau rela menjadi yang disimpan, maka jagalah etika. Sembunyikan aibmu, jangan arogan memamerkan harta rampasan dari seorang istri sah dan anak-anak kandung dari kaum kandungmu. Jangan menghina atau memuja istri sah dari kandungmu, karena itu sangat menyakitkan. Santai saja dengar semua. Ya, kenapa? Ini ada yang menarik ya, atau menghujat istri sah. Artinya ada istri yang tidak sah. Oh, Apakah sudah menikah? saya tidak tahu pasti sudah atau belum, karena Haris tidak pernah mengaku kepada saya belum sudah menikah. Tapi rumor di luaran dari pihak perempuan itu pun mengatakan mereka sudah menikah. Artinya kalau sudah menikah itu bisa dibilangin bahwa bukan sebagai pacaran, tapi ini adalah istri muda. Kalau Haris sudah mengakui, kalau Haris sudah mengakui, Dan sudah mengakui. tapi Haris tidak pernah mengakui kepada saya atau anak-anak saya. tapi kan kalau mau menikah lagi seharusnya bukannya izin dulu ya sama istri. Harus izin. Saya nggak tahu